Ya, menurutku yang di depan mata dulu kita jalanin. Depan mata adanya misalkan nih buat teman-temannya Danang, misalkan kalian tahu udah mulai usaha nih teman kalian, ya kalian belajar dong dari yang lain. Itu dia Iya kan? Jangan terlalu banyak alasan kok enak ya hidupnya ya, kok udah mulai kerja ya. Ya kalian belajar gitu kan. Itu kalau konteksnya berarti relasinya udah ada di depan mata. Kalau kalian semua relasinya nggak ada, ya udah cari di YouTube, cari di mulai belajar skill ini gitu kan, sembari bangun personal branding kalian. Permulaannya, jujur kan Danan baru di Dinamis baru 1-3 tahun. Jadi nggak mau banyak berkomentar, nggak mau banyak memberi misalnya motivasi gitu. Cuman yang Danan sudah rasain, jangan takut untuk mencoba. Nah, itu dia. Lanjut terus. Step by step pasti bisa. Ya. Kalau coach kita keren. Kita sebenarnya bisa mimpi besar, kita bisa usaha apapun, kita bisa ngelakuin dari awal, dari nol sekalipun. Yang jelas goals kita tetap realistis karena kita juga berangkat dari hal yang memang ya kita yang mau juga kan, kita yang mau untuk bertekad membesarkan diri lewat usaha-usaha yang kita pilih gitu. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Welcome back di Casting, podcast penting nggak penting. Zaman sekarang ada nih ya di sosial media fenomenanya orang terlalu rapih nge-branding dirinya untuk terlihat punya duit. Ada juga yang memang kondisinya nggak punya duit tapi memaksakan diri untuk terlihat punya duit. Sampai akhirnya ngemaksain diri nih untuk nge-branding dirinya ke arah yang lebih positif. Padahal paling penting kan mental ya. Mental kita penting banget dibangun supaya sehat mental, juga nge-brandingnya lebih sehat ke depannya. Untuk kamu yang pengen tahu tips biar kaya yang benar-benar kaya ya, nggak cuma branding doang kaya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Albert dan juga Danan. Respect. Ada coach di sebelah kanan saya ya teman-teman. Jadi ada Albert dari Canggu sih sebenarnya apa aslimu dari mana? Kalau asli aku dari Jakarta. Jakarta ya. Jadi kalau teman-teman pengen nih dapat coach yang lebih ke personal branding, ada Albert ya. Respect. Dan kalau Danan kagumnya karena anak ini di usia belasan tahun ya, tapi megang properti dan bahkan sudah dapat insight dari keluarganya. Yuk berbisnis, itu Danan ya? Bener? Kalau insight tuh dalam artian stimulus dari keluarga gitu? Iya, stimulus. Kalau jujur aku sendiri sih Kak, Wah curhat nih pas ini. kalau jujur aku sendiri Kak ya, di awal tuh sering dimarah Kak. Sering dimarah, walaupun memang awalnya yang suruh jualin tanah dulu orang tua. Nih jualin nih tanah bapak gitu. Suruh jualin kan? Jualin tanah Aji gitu ya. Iya. Cuman di sini dari umur berapa kamu udah mulai bukan dicekokin ya, lebih ke yuk jual tanah yuk gitu tuh. Itu dari umur berapa? Kan sekarang 16 tahun kan sekarang. Iya. Dari umur berapa? Pas tuh awal 15 awal lah. 15 tahun di awal. Oh, Iya. berarti setahun lalu dong. Ya tahun lalu 2024 akhir kelas 3 SMP. Iya. Akhirnya udah mulai tuh langsung mau, oke Pak, oke Ji, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain kan kamu masih sekolah. Iya, kebetulan kan pas tuh cuma disuruh jualin nih. Kebetulan Danan tuh suka kayak ngevideoin sinematik gitu kan. No content creator Ya, guys. cuman bukan untuk ke personal, cuman ke suatu benda gitu. Kayak kesuka sinematik gitu kan. Ya udah cuma tak jualin aja sih, nggak berniat dapat apa. Cuman setelah tak jualin, lumayan juga dapatnya ya. Udah cuan tuh. Iya, udah cuan lumayan nih. Kok lumayan ya? Terus Danan malah lanjutin kan. Tak lanjutin, selang berapa bulan dapat teman relasi sendiri sih nyari ya. Kayak di Facebook aja banyak. Gitu.
kok malah sering dimarah sama bapak sama mama. Kenapa dimarah? Ada salah strategi kah atau malah nggak laku atau gimana? Pastinya karena dibilang kurang fokus belajar sih. Karena mungkin waktunya lagi harus belajar ya di Iya. masa itu. Untung pas itu dapat gini gak? Dapat SMA favorit Singaraja lah. Respect. Bisa ngebuktiin ya. Ji, ini kalaupun nggak ke arah yang Aji mau, paling nggak sekolah saya aman gitu. Iya. Caranya untuk mentasin itu, ya. Tetap dimarah. Ini bahaya nih kalau ada yang nonton nih keluarganya sudah nanti. Dari coach personal branding nih. Aduh, Albert. berat sekali bahasanya. Bahasanya. Karena kalau ngebahas profesi dari Albert ini ya teman-teman ya. Jadi aku tahunya dari sosial media. Terus aku lihat nih, wow, banyak yang diambil bidang yang sebenarnya ya, Yes. yang terjadi gitu. Sampai sekarang udah di personal branding, sebenarnya pasti banyak proses yang Albert laluin kan. Kita ngomongin prosesnya apa mau ngasih tahu ke Aduh. gimana untuk tipsnya jadi orang kaya sesungguhnya? Kayak Langsung gini. berat Karena banget kalau kaya kan definisi orang beda-beda ya. Standar orang juga beda-beda. Betul. Anyway, kalau aku itu memang dari dulu perintis. Jadi Menarik. ya ini jadi jangan kalian lihat semua orang Cindo. Langsung aja kita Maya biar santai ini. Jangan kalian lihat semua orang Cindo itu pasti privilege. Tidak. Salah satunya saya miskin juga gitu kan. Jadi ya aku mulai kerja itu dari SMP 3. Kurang lebih sama lah ya kita ya. Nah, SMP 3 untuk ya biayain tambah-tambah SMA lah karena background keluargaku itu udah pisah dari aku kecil. Oke. Gitu. Jadi mau nggak mau biar nggak repotin keluarga, repotin kakak, jadi aku kerja sendiri. Dari situ aku cobain tuh segala macam ngerintis kayak ya ngajar. Kita harus list nih ya. Oh, gitu Ngajar, ya. apalagi? Yang Ayo. paling cepet duitnya ngajar ya, ngajar. Ngajar apa tuh, Coach? Ngajar anak-anak SMP. Coaching dong berarti. Enggak, tapi ngajar ini kan dulu masih Dulu masih belum nggak kebangun mengerti. ya? Kita ngajarnya ngajar kayak ya sekolah kayak gitu. Ngajar sekolah, maksudnya ngajar Privat. materi? Oh, privat. Yes, kayak matematika, fisika, kimia kayak Wah. gitu. Wow, mata Karena pelajaran ya. Untuk Oke. mencari duit itu paling gampang. Terus ya aku juga kerja sembari jadi part time barista, Nah. terus jualan macam-macam tuh. Insurance aku udah mulai masuk pas SMA 2. Terus berusaha ya coba main properti, usaha sabun, segala macam deh. Nah. Aku coba jualan minuman, aku masukin ke sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi aku udah cukup banyak ngerasain ini segala macam bidang dari aku kecil sampai sekarang sebenarnya. Tapi karena backgroundnya bukan karena aku mau, sometimes ya itu karena memang perintis. Menurutku namanya perintis kita harus realistis aja, jangan sampai kita hidup dengan idealisme kita. Iya, betul. Kadang banyak nih, kadang apalagi kita di sosial media ya, ini kan tadi ada bawa sosial media ya di Yes, depannya ya. betul. Kita kadang sosial media itu menurut saya tuh sangat toksik buat generasi kita yang cuman nge-scroll doang. Bentar. Toxic nge-scroll doang. Kan lewat scroll tahu nih mana yang bisa diambil, filtrasinya emang lewat scroll. Betul, tapi masalahnya kadang orang lewat scroll itu dia cuman lihat hasilnya doang. Oh, sekilasnya memang dari hasil dulu. Yes, tapi dia nggak tahu nih proses Dia- di belakangnya. Otak Background-nya. tidak dibuat untuk berproses. Betul, dia Instan nggak gitu. dia nggak tahu nih proses orang ini seperti itu Oh, tuh kayak iya, gimana. iya, Gitu kan. Dan memang tadi dibilang kan banyak kan orang itu memang ngejarnya cuma flexing. Nah, Sampai ya pengakuan. iya kan? Sampai minjem-minjem, sampai apa cuman demi flexing. Sementara menurutku kita sebagai kalau aku ya realistis aja. Aku kan kalau di brandingku aku dari dulu ngasih tahu bahwa aku ya perintis yang realistis. Jadi apa yang bisa kita kerjain di depan, apa yang bisa kita usahakan, ya kita usahakan. Jangan terlalu banyak komplain, jangan terlalu banyak punya idealisme sendiri, jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Betul. Karena tolak ukurnya pasti beda. Yes. Gitu kan. Tolak ukur yang sebenarnya bisa dilakuin membandingkan diri sendiri dengan kita yang kemarin. Yes, betul banget. Bukan orang lain. Betul ya. banget. Jadi Betul menurutku dari sekian banyak nanti yang mungkin kita bahas atau kalian lihat-lihat di buku macam-macam kiat-kiat sukses kayak apa, ujung-ujungnya harus tetap realistis. Realistis. Yes. Realistis kunci ya. Sesuai dengan bio-nya Albert. Ya, Instagram. Enggak dia kan? belum Iya, ya, kadang dia- Tips yang aku realistis. takutnya Nah. waduh ngeri. Dia tahu tuh, dia tahu tuh ya. Coba disampaikan dulu apa tagline-mu di bio Ah, Instagram. lupa Pak, pokoknya kerja aja.
Pokoknya buat kita para perintis, kita lakuin apa yang kita bisa lakuin. Secara- Jangan ngelihat orang lain, jangan mau kayak instan. Karena nggak ada yang mungkin bisa kayak instan. Betul. Kecuali jangan bahaya. Ya pokoknya semua tetap harus pasti merintis. Ya, gitu. oke. Yes. Pastinya itu definisi realistis sih ya. Kita sebenarnya bisa mimpi besar, kita bisa usaha apapun, kita bisa ngelakuin dari awal, dari nol sekalipun. Yang jelas goals kita tetap realistis karena kita juga berangkat dari hal yang memang ya kita yang mau juga kan, kita yang mau untuk bertekad membesarkan diri lewat usaha-usaha yang kita pilih gitu. Jadi ini berhubungan nih kalau Danan memang usaha yang digelutin langsung properti tanah atau ada dulu sebelumnya apa ya? Karena kebetulan nih kalau saya nih Albert ya, dulu sempet jual air keliling. Oh, galon pernah. Wah, parah banget sih. Maksudnya di situ aku tahu kalau kerja tuh nggak segampang itu kan. Jual pulsa pernah, jual t-shirt pernah. Sampai akhirnya udah ketemu bidang broadcasting akhirnya nyantol di sini gitu. Itu gimana Dan Danan itu butuh coba? proses. kalau Kalau Danan gimana? Danan gimana? kalau Dan sih awal dulu suka banget sama hewan Kak. Hewan. Iya, suka banget sama hewan. Jadi sebenarnya ya usaha dagang pertamanya tuh Aha. lele. Lele. Lele ya. Dulu itu benar-benar modal sendiri kalau untuk lele ya. Dan buat pakai terpal kolamnya. Kayak terpal untuk bangunan tuh kan? Iya. Iya, dan pakai pakai kayu. Jadi alas gitu kan untuk Iya, mereka. jadi gitu. Jadi ternak lele ini maksudnya. Ternak lele. Oke. Akhirnya baru ke properti. Akhirnya setelah berjalan tuh nggak profitable. Oh, oke. BEP pun nggak. Padahal kan kalau kita lihat bisnis makanan sebenarnya profitable ya. Cuman mungkin dari sistemnya ada Iya, yang mungkin memang dananya memang kurang mungkin Dari di sana ya. dananya, Cuman hobi aja sama binatang, cuman dalam manajemen di industri peternakan susah banget Kak. susah ya. Memang banyak kerikil yang harus Ya. ditempuh gitu. Habis itu lanjut ke ayam. Ayam. Oh, dari ternak lele ke ayam. Iya, dari ternak lele ke ayam. Di ayam itu dikasih privilege sama orang tua. Jadi dibuatin kandang, dibelikan bibit gitu. Kalau pakan pas itu Dana beli sendiri, cuman dikasih privilege kandang dan juga bibit. Nah, dari awalnya kayak ayam biasa dia pakai mecaru gitu kalau di Bali, Iya, ayam di Bali. Banten. Sama juga kayak lele. Kok nggak profitable juga nih bagaimana nih? Habis itu nyoba-nyoba, kira kepikiran buat ayam tarung Kak. Karena tak pikir kayak modalnya tuh besar di awal aja. Kayak di indukannya sekitar 5-10 juta lah indukan. Setelah itu anaknya bisa dijual sekitar 1 jutaan Kak. Baru yang masih kecil tuh. Anaknya doang Anaknya. kan? Iya. Yang umur 1-2 bulan lah. Itu keren Wah, sih. ini gini nih. Uang nih. Kayak dapat Wah, ini uang. cahaya baru ini. Akhirnya pindah lah kan gitu. Uangnya semua tak bawa ke sana, set digigit lipan aja. Astaga. Albert tahu lipan nggak Albert? Tahu Gini yang apa sih kecil-kecil namanya? itu. Iya, tuh. iya, iya. Kayak, ya habis itu pulang sekolah lah kok Ungu apanya nih? muka ayamnya. Oh gitu, kena racun, oke, kebius ya sama si Lipan ya. Tapi akhirnya sudah banyak hal perjalanan dan mentok di properti sekarang memang profitable dan lanjut sampai sekarang. Iya. Berarti ini udah hitungannya bulan ke 9, 8, Dari April tahun lalu berarti sekitar 17 lah. 17 Iya. bulan. Udah fix di sini ya. Ya, Bisa jadi gini Kak, setelah ke ayam kan mau ke properti nih. Kenapa sering dimarah? Karena ditauin history track record sebelumnya itu, Oh, track record sebelumnya. track record sebelumnya itu hancur banget lah di mata orang tua. Oke. Jadi nggak fokus sekolah lah dibilang gitu. Jadi udahlah kamu sekolah aja gitu. Kamu harus giat belajar, nanti cari PNS gitu. Oke. Itu sih suruhan orang difokusin tua. ke sana Iya. ya. Nah, ngebahas soal bisnis profit, kekayaan sesungguhnya ya. Kalau menurut Danan sebagai laki-laki gitu ya, penting nggak sih kita punya duit alias konteks kaya itu? Ini kan finansial ya. Penting nggak menurut kamu? Penting banget ya. Penting banget karena kasih satu kalimat alasanmu, penting nggak sih finansial buat seorang Danan?
Kok ketawa? Ya namanya di dunia sekarang Kak, yang dibutuhkan itu bukan ilmu, maksud dalam artian tuh bukan benar-benar plak ketiplak ilmu yang membuat orang tuh menjadi benar-benar valuable kayak yang dan pelajarin ya. Kalau dalam Hindu sih, Iya. ada zaman dimana ilmu itu sangat ditinggikan. Ada saat wahyu Tuhan, kita kayak bisa belajar banyak wahyu Tuhan gitu. Itu yang membuat kita sangat valuable. Dan sekarang ini sih zamannya dana atau uang, gitu sih yang dan pelajari. Nah karena itu ya memang benar kan realitanya, kita harus realistis. Uang itu yang memang benar-benar dibutuhkan untuk sekarang ini. Oh oke, perlu ya. Nah dari segi coach nih sekarang, apa yang keliru? Kenapa ya? Gimana? Kenapa? Apa yang keliru dari mindset anak muda soal kaya? Apa yang sering keliru gitu? Jadi kan kamu pasti akan sering kemarin kan pasti sering tuh sebagai personal branding, ada nggak keluhan soal kekeliruan anak muda terkait konsep kaya itu sebenarnya? Kalau menurut kamu tuh apa? Oke, tapi ini menarik ya, karena aku pun dari dulu, karena aku lahir backgroundnya dari keluarga yang tidak kaya, jadi aku sangat mengejar kekayaan itu dari dulu. Sampai di satu titik aku sadar, oh ya, di satu titik aku sadar bahwa aku bisa makan apa aja, aku bisa kemana aja tanpa harus mikirin uangnya berapa. Tapi dalam konteks masih ya udahlah ya sederhana lah ya, nggak yang gimana banget. Tapi aku sadar bahwa itu ternyata nggak bikin aku bahagia. Oke. Ternyata pada akhirnya kita semua ngejar bahagia ya. Iya benar. Menurutku ternyata yang aku bahagia itu ketika aku bisa kasih duitku ini untuk impact orang lain. Oh, That's why kenapa aku masuk ke coaching. Tapi mau dibilang aku sebagai mentor, aku sangat ngeri sebenarnya karena menurutku itu sangat beban yang besar. Nah itu dia. Jadi aku lebih ke teman gimana dari yang aku udah laluin selama ini, aku pengen jadi teman buat teman-teman yang di luar sana yang masih sama-sama perintis, masih sama-sama nol, dan aku pengen jadi temannya mereka aja. Aku nggak layak lah kalau disebut mentor. Tapi balik lagi kalau tadi definisi uang menurut aku, definisi kekayaan menurut aku adalah ketika kita bisa berdampak buat orang lain. Dan yang pastinya kita berdampak ke orang lain, kita nggak mungkin nyusahin orang lain dong. Nah. Kalau kita sendiri aja miskin, bagaimana kita realitanya kan memang gimana kita bisa berdampak buat orang lain. Betul, Dan yang aku menurutku banyak orang salah, termasuk diriku dulu adalah ngejar kaya instan, which is balik lagi yang tadi aku bilang itu nggak ada, kecuali privilege. Privilege pertama pasti, yang kedua ya hal-hal yang cukup ya apalah judi atau nyari-nyari ya kita langsung jualan hal-hal yang nggak boleh kayak gitu, itu cepet kayaknya, tapi ya kita turunnya juga pasti cepet. Dan lebih ke sini sih resikonya nih, cost of resiko dari yang kita lakuin itu apa, lebih ke situnya sih, apakah dengan duit segitu yang kita dapat apakah itu worth it kedepannya kita jalani hidup kayak gitu karena menurutku setiap faktor, kalau di Hindu kan tadi udah ngebahas Hindu ya, percaya pasti percaya sama apa namanya karma. Kalau aku di Kristen percaya namanya tabur tuai gitu kan, pada akhirnya semua akan berbalik gitu kan. Jadi lebih ke itu sih menurutku buat teman-teman nih yang masih baru mau mulai ngerintis, lebih kepikirin apakah dengan kalian cari duit cepet dengan cara yang nggak bener itu, apakah itu bagus karmanya ke depannya. Kalau itu nggak bagus, oke, kalian duitnya dapat cepet, tapi keluarga kalian kenapa gimana? Betul. Itu kan terlalu banyak cost of resikonya sih. Gitu. Nah, semacam kita kalau misalnya jualan nih, kita kalau jualan yang sehat-sehat, karmanya kan akan sehat juga ke kita. Kalau kita jual yang tidak sehat untuk orang lain, kita akan kena juga sih karma yang nggak sehat itu ke kita. Karena kan kita nabur sesuatu yang nggak sehat, sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang negatif. Yes. Kurang lebih itu konsepnya. Yes. Pada akhirnya menurutku damai sejahtera lebih penting sih. Kayak khotbah banget gue. Nggak pernah ke gereja gue. Tapi bener maksudnya ya inner peace itu kadang lebih penting daripada duit yang kita punya tapi tiap hari deg-degan gitu kan. Dan pada akhirnya nggak ada yang bisa kaya cepat. Pada akhirnya menurutku kekayaan duit itu datang ke orang yang berusaha. Balik lagi kita bertuai. Kita nggak mungkin lah kita berusaha seumur hidup juga cuma kerja keras ya, tapi kerja cerdas juga, dan nggak mungkin itu nggak ada hasilnya. Ya, gitu. Lebih ke kedamaian. Nah, kalau ngebangun personal branding di dunia bisnis, sebenarnya yang harus dibangun dulu di awal lebih ke skillnya, Albert, atau networkingnya,
atau personanya? Ayo, coba. Oke, Pengen tahu menarik. nih. Menurutku yang realistis semuanya. Cuman Kesel step nggak awal, dengernya? kesel banget. Ya, tapi step awal yang pasti harus tahu dulu kita maunya apa sih. Itu pertama. Karena kita nggak mungkin ngebangun, ya kita mau ngebangun tower 3 lantai. Nggak mungkin kita pondasinya itu untuk 1 lantai doang kan. Betul. Jadi kita harus tahu dulu nih ke depannya maunya apa. Kayak misalnya kakaknya pengen ya memang geraknya di properti. Berarti kan mainnya emang dari awal personal brandingnya main di properti gitu kan. Jadi menurutku soalnya skill, network, dan persona kita di sosial media itu harus sejalan. Menurutku kalau salah satu timpang, akhirnya nggak jalan. Relasi, oke kita bagus di skill, tapi kita nggak bisa ngutarain skill kita. Sebenarnya branding itu kan sesimpel, definisi branding kan sesimpel gimana kita ngasih tahu ke dunia kita itu jagonya apa sih, kita itu sukanya apa sih gitu kan. Jadi gimana dunia bisa tahu dan bisa percaya kita di satu bidang kalau kita nggak dalemin dulu bidang itu. Betul. Gitu. Jadi menurutku, tapi soalnya aku makanya kenapa aku bilang semuanya, karena aku nggak mau naruh ke ekspektasi orang bahwa harus bagus dulu baru mulai. Nah, Karena menurutku itu jebakan kebanyakan orang. Akhirnya banyak alasan, oh enggak deh, gue mau bangun dulu skillnya deh, enggak mau, gue mau bangun dulu orang-orang di dalamnya dulu gitu kan, relasinya gitu. Nanti baru gue bangun ini. Terus akhirnya saling tunggu-tungguan. Sementara gue percaya kita pasti jelek di awal. Itu udah pasti gitu kan. Tapi kan ya sama kata Tokopedia ya, ini nggak boleh nyebut brand ya. Tokopedia apa ya? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Itu Gojek ya kayaknya ya. Gojek. Itu kan mulai aja dulu kan. Karena pasti di awal itu pasti kita jelek. Gitu. Justru karena kita mulai, kita tahu dong, kita bisa evaluasi. Pasti deh semuanya. Pasti kakak mulai awal public speaking pasti mungkin masih nya ya kan, aku pun begitu sampai sekarang. Tapi kan dengan kita berusaha terus, kita latih, akhirnya berjalan tuh semuanya gitu menurutku. Jadi jangan sampai punya mindset yang tunggu bagus dulu baru mulai. Pada intinya sih itu sih, kita mulai dulu. Karena zaman sekarang mentor di mana-mana kok. Zaman sekarang mau belajar di mana-mana kok. Buka ChatGPT yang nggak usah berbayar juga bisa. Gitu kan. Udah dapet tuh knowledge-nya gitu kan. Menurutku malah sebelum masuk ke itu semua, menurutku buat teman-teman nih, apalagi yang nonton, kalau kalian masih sekolah, kalau kalian masih cari bidang kalian, menurutku malah yang harus dilatih adalah soft skill. Public speaking, bahasa Inggris ya hal-hal soft skill yang itu sebenarnya ngebantu kalian apapun bidang kalian ke depannya. Karena menurutku bidang bisa ganti, apalagi kita masih muda. Kalau aku sih ngikutin kata-kata Jack Ma ya, kita umur 20 sampai 30 waktunya explore. Kita coba segala macam hal, karena gini, kita nggak mungkin tahu kita sukanya apa kalau kita nggak coba. Gimana aku bisa tahu, oh nasi goreng di sini paling enak, sementara aku cuma cobain seumur hidup nasi goreng itu. Iya benar. Berarti kan nggak valid kata-kataku kan, karena aku bener. udah cobain semua nasi goreng, baru aku bisa tahu, oh ini aku paling pas gitu kan. Jadi menurutku 20 sampai 30 kalian cobain segala macam yang pengen kalian cobain. Nanti udah umur 30 40 baru kita fokus ke satu hal. Ya gitu sih. Betul sekali. Aku setuju sama yang dibilang Albert ya, karena kita nggak mungkin nilai atau punya pandangan, oh aku suka ini, sebelum bisa mengkomparasi semua rasa gitu, semua hal gitu ya. Danan selaku udah masuk ke dunia bisnis dan juga properti, sempet nggak nyobain bisnis yang serupa juga properti sampai akhirnya mentok di bisnisnya yang sekarang? Belum sempet sih kak. Tapi langsung ya, orang tua langsung, nih jual nih tanah nih, gitu langsung ke arah situ ya? Ya cuma disuruh jualin aja, tanpa mendorong biar masuk ke dunia ini. Oh tanpa dorongan? Tanpa dorongan, akhirnya... cuma disuruh bantu jual gitu, karena mungkin pas itu kebutuhan uang mungkin ya. Oke. Kurang tahu juga, disuruh jualin aja. Udah jual, ya udah gitu. Tapi Danan ada perasaan kalau, oh ini kalau jualan kita kan harus dipercaya ya. Adakah usaha-usaha Danan kalau bisa dipercaya tuh kayak bangun dulu personal branding lewat konten Instagrammu mungkin atau Facebook, ada nggak udah mulai merambah ke sana nggak? Kalau sekarang sih iya bisa dibilang begitu, dan mulai membangun personal branding di media sosial. Cuman karena kita tahu kalau pasar Danan ya masih di sekitaran Singaraja dominan di Buleleng, belum bisa dibilang belum perlu banget lah untuk Danan gitu. Cuman lebih bagus jika ada. Cuman sesuai pengalaman belum perlu banget
gitu. Sesuai kebutuhan Sesuai ya. kebutuhan. Sebenarnya kalau tadi dibahas skill, networking sama persona itu kayak optional ya. Yang mana kita bisa pilih dulu. Yang penting kan jalan dulu. Yes. Kayak tadi dibilang sama Albert, kita jangan stuck di alasan dan angan-angan gitu. Jalan dulu. Udah ketemu kesulitan, kita konsul sama coachnya yang emang dipercaya. Yes. Gitu. Coach lagi nih ya. Berat banget ya. Kayak menurutku yang di depan mata dulu kita jalanin. Depan mata adanya misalkan teman-teman, misalkan nih buat teman-temannya Danang, misalkan kalian tahu udah mulai usaha nih teman kalian, ya kalian belajar dong dari yang lain. Itu dia Iya kan? Jangan terlalu banyak alasan Gengsi. kok enak ya hidupnya ya, kok udah mulai kerja ya. Ya kalian belajar gitu kan. Itu kalau konteksnya berarti relasinya udah ada di depan mata. Kalau kalian semua relasinya nggak ada, ya udah cari di YouTube, cari di apa, mulai belajar skill ini gitu kan, sembari bangun personal branding kalian. Yes. Yang kedepannya pasti gini sih menurutku, saya relasi ini akan datang kalau kita punya value. Itu Iya kan, kalau kita nggak punya value, buat apa orang yang punya value juga mau deket kalian? Itu gitu kan. dia. Jadi makanya menurutku nggak ada nih yang harus kita mulai dulu. Menurutku sesuai ya posisi kalian masing-masing. Balik lagi, aku realistis ya, aku perintis realistis. Jadi kalian posisinya di mana? Apa hal terdekat yang kalian bisa capai itu dulu menurutku. Itu dulu. Yes. Ya. Jadi pada akhirnya kalau aku di hidupku, aku salah satu hal yang paling aku lakukan tiap hari adalah aku melakukan apa yang aku bisa lakukan. Jadi faktor internal. Oke. Karena eksternal itu terlalu banyak. Kita bisa nih ngomong banyak hal, kita baca 1000 buku. Kalau emang marketnya nggak ada, ya nggak jalan. Ya, Gitu kan. ngapain? Terlalu banyak faktor eksternal. Aha. Tapi yang bisa kita kendalikan faktor internal kita. Cara kita berusaha, cara kita belajar, latihan soft skill itu kan kita bisa kendalikan di diri kita sendiri. Itu yang kita lakuin. Itu sih menurutku. Ya, ini menarik banget sih ya. Karena kalau kita ngebahas soal value, kita ngebahas soal cara mudah untuk menjadi kaya, itu kayaknya Banyak sekali itu. itu kayaknya udah di GPT pun ada kan, di Yes, GPT pun akan diarahkan. Kalau kita bilang AI itu di Gemini juga banyak, banyak tips dan triknya. Cuman yang nggak bisa kebayar dan nggak bisa juga di-share lewat mereka, AI segala macam kan pengalaman. Yes. Emosi kita juga, apa istilahnya kayak kita punya pengalaman yang juga melibatkan emosi itu kan kadang-kadang tidak bisa terbaca AI dan tidak bisa dikeluarkan oleh AI. Betul. Gitu kan. Kalau Danan yang sudah bergerak di bisnis ini ya, kamu nyaman nggak di bisnis ini dengan branding yang selama ini udah kamu bangun gitu? Ada nggak semacam kalau wah, aku udah bangun bisnis, aku udah punya branding, udah sering nge-branding ke teman-teman juga kalau aku seorang businessman gitu ya, untuk usia 16 tahun ya. Udah punya duit dengan kerjaan sendiri, itu kamu step awal hingga sekarang itu kalau bisa dibagi ke teman-teman ya, dari mana gitu awalnya? Selain emang dari orang tua kan, segala macam tuh dari branding sendiri kan tadi sosial media udah tuh. Oh, oke. Ya, sosial media udah. Terus teman-teman support kamu udah kan ya? Udah Kok sih, kayak kalau ragu-ragu banget nih, di udah sekolah- support belum nih? Iya sih, kalau di sekolah memang ya sering dibilang gitulah. Iya kan, jadi lebih ke mereka mungkin enggan kali Albertnya untuk nanya, wah masih sekolah udah bisnis, kita kan masih belajar, tapi dia bisa ngimbangin belajarnya. Jadi ada perasaan gimana sih, mau ngikutin juga tapi belum tentu kemampuannya sama. Yes. Itu dulu aku sempat alamin sih, jadi kayak ada perasaan insecure ya bukan insecure akan apa yang kita ingin lakuin gitu, ya kan? Jadi tuh branding emang paling bener tuh udah belajar dari coachnya, bener nggak? Ya ini dari praktisinya langsung. Langsung ya. Karena kalau kita jualan apapun, apalagi ini tanah kan, ini jual rumah, properti dan segala macamnya, itu kalau nggak perasaan trust dulu, agak susah nggak sih untuk Betul. aku mau dong gitu. Terus ikan zaman sekarang penipuan di mana-mana ya, kita nggak judge ya. Jadi penipuan banyak, kita nggak pernah tahu orang tuh punya trust issue atau enggak. Iya benar Kak, sering sih Kak. Kebetulan pas itu sempat dapat listingan yang murah banget lah di bawah pasaran banget ininya. Ragu kan akhirnya? Konsumennya yang ragu. Oh, oke. Ini penipuan nggak? Nah, Ini asli nggak sih? nah. Gitu sih Akhirnya, biasanya. Untuk ngebuktiinnya, kamu ke lapangan dong nyari lokasi Iya, properti. dan pastinya yang paling terbukti langsung kasih ini loh SHM-nya. Ini ada SHM-nya. Ini tidak terikat oleh bank gitu, nggak dianggunkan istilahnya. Oke. Jadi pengen tahu nih, step
satu langkah atau step jitu lah untuk Danan dan teman-teman yang lain yang masih seusia dia untuk bisa satu langkah lebih baik lah dari segi keuangan dengan teman-temannya, ada tipsnya nggak, Albert? Kok aku nih bukan? Iya, Saudara. ke Albert. Kita maksudnya, Waduh. apa yang kita nih anak muda nih kan, kita udah anak muda kan, sama Albert juga anak muda nih. Ada nggak money hack? Nah, money hack. Ada nggak money hack apa yang kita perlu tahu supaya kita bisa selangkah lebih maju dibandingkan yang lain-lainnya? Menurutku, kalau ini lebih ke aku berkaca ke diriku ya, kalau aku bisa balik lagi ke dulu masa-masa merintis awal banget, menurutku yang pasti aku cari mentor sih. Harusnya ada mentornya. Ya, mentor ini nggak harus orang yang bener-bener public figure, itu nggak harus. Oh, nggak harus yang qualify atau bukan qualify, nggak harus yang punya sertifikat. Iya. Nggak harus. Justru, to be honest ya, justru aku rada transisi sama orang yang dari awal ya kerjanya mentor aja. Karena sometimes ya itu apa bedanya sama dosen kita gitu. Maksudnya cuma ngerti teori, kadang teori-teori ini yang nggak bisa dipraktekkan masalah itu kan. Jadi balik lagi menurutku semua harus realistis. Maksudku mentor adalah orang-orang atau mentor sebenarnya menurutku ya definisi pribadiku, praktisi dan nggak harus orang sebenarnya. Buku pun bisa jadi mentor you. Yes. Ya kan, apapun bisa jadi mentor. Yang pasti gimana caranya, pasti gini menurutku, orang yang udah 10 langkah ke depan, pasti dia bisa ngelihat kita aja yang baru mau mulai langkah, dia bisa kasih tahu nih don dan don'ts-nya. Ya, yang Ya kan? harus dan nggak harus dilakukan. Yes, Ya. pasti udah lebih tahu kan. Jadi yang semestinya kita belajar harus benar-benar jatuh dulu, paling enggak udah diingetin dulu nih. Ada bumpernya nih. Yes, gitu. gitu kan. Oke, Jadi selamat. menurutku itu penting banget tuh. Mentor di sini pasti ada skill. Nah balik lagi kalau tadi itu aku menurutku soft skill. Karena soft skill yang nggak mungkin bisa hilang dari diri kita. Iya. Uang bisa hilang. Bisnis kita investasi, jangan gampang investasi ke bisnis. Karena ya buat kalian yang masih mikir bisnis itu gampang dapetin passive income bla bla bla, sangat tidak. Gitu kan. Tidak segampang itu guys. Sangat tidak. Sangat tidak. Oke. To be Sangat honest, tidak. faktornya variabel itu sangat besar untuk naik turunnya. Mencapai gitu itu tuh sebenarnya banyak faktor yang mendukung juga nggak mendukung. Yes, betul. Ya. Jadi menurutku apalagi buat kita yang masih muda, invest ke diri sendiri itu paling penting sih. Ilmu, knowledge, relasi. Kalian kalau bisa, misalkan yang masih sekolah-sekolah ya kan, tahu nih punya orang tuanya temennya kalian, usaha apa. Kalian datang dong, ajak ngobrol, beliin kopi kayak apa, kayak itu investasi. Tapi orang tua itu one day tahu tuh. Orang tuh one day jadi partner kalian, bisa jadi mentor kalian, bisa jadi kita nggak ada yang tahu gitu. Menurutku relasi itu sangat penting, apalagi kita baru mulai gitu kan. Relasi, soft skill, sama yang pastinya bangun branding. Branding. Sembari ya, itu salah satu yang bisa kita lakuin, apalagi di masa digital gini. Aku bilang bangun branding nggak harus kalian bikin konten tiap hari kok, seminggu sekali juga udah oke. Paling nggak daripada kalian ngupload cuman kalian foto makan, cuman kalian gosipin orang. Nah, Iya kan? Ya mending upload yang bener-bener jelas sekali ya. bermanfaat lah ya. Iya. Dan balik lagi nggak usah bandingin sama orang lain. Ya kan? oke. Oh, itu tuh udah lebih keren tuh. Aku nggak mungkin ada yang lihat, nggak mungkin apa. Ya ngapain mikirin orang lain gitu kan? Menurutku ya balik lagi yang kayak tadi Kak bilang kan, satu hari itu menurutku 1% harus lebih baik dari kemarin. Siap coach. Aduh, ngeri sekali Pak. Danan, ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman di rumah? Maksudnya yang disampaikan untuk mereka yang agak setengah-setengah langkahnya untuk cari duit di usia yang muda. Karena kan kayak impian semua orang nggak sih punya duit banyak gitu di usia sekarang untuk ditabung dan punya lebih ngelakuin banyak hal ke orang gitu ya. Duit. Oke, permulaannya. Jujur kan Danan baru di Dinamis baru 1-3 tahun. Jadi nggak mau banyak berkomentar, nggak mau banyak memberi misalnya motivasi gitu. oke. Cuman yang Danan sudah rasain, Aha. jangan takut untuk mencoba. Nah, itu dia. Lanjut terus. Step by step pasti bisa. Ya. Kalau coach kita Keren. keren ya, keren. Satu hal lagi, coach kita ada disampaikan nggak ke teman-teman di rumah terkait mereka misalnya nih untuk nge-brand dirinya biar apa ya, istilahnya anak muda kan suka yang gratis tuh, suka yang nggak banyak ngeluarin duit, tapi itu bener-bener impactful banget. Ada tipsnya nggak? Ya gunain sosial media lah. Nah, tips. Orang gratis,
mau bikin apa? Bikin ngedit video sekarang CapCut gratis. Belajar Canva gratis. Bisa, kadang nggak usah harus yang expert gitu kan. Ya menurutku balik lagi apapun bidang kalian, apapun cita-cita kalian mulai dulu. Intinya itu deh. Karena aku nggak mau terlalu banyak ngomong teori di sini. Karena mumet sendiri, kalian teori mah di mana aja bisa dapet, ya kan? Dan teori pasti tiap orang juga beda, karena balik lagi posisi kita menentukan prestasi kayak sekolah ya, posisi menentukan prestasi. Kalian di belakang bisa nyontek gitu kan? Jadi apa ini satu? Jadi maksudku ya harus berkaca juga, makanya aku nggak mau terlalu bacot juga ke teman-teman karena kita nggak tahu nih posisi kita masing-masing. Ya. Mungkin menurutku bekerja dulu, tapi sekarang nggak. Mungkin buat orang lain yang let's say di Denpasar itu bisa, siapa tahu di sini nggak bisa. Ya makanya kalian harus pintar-pintar ngelihat peluang di sekitar. Gitu kan. Dan aku balik lagi, mungkin pesan terakhir menurutku adalah tidak ada yang namanya bad time selalu. Kalau aku paling suka satu quote, bad time makes a strength man, strength man make a good time make a weak man. Nah biasanya yang perintis-perintis ini yang hebat-hebat nih, yang strong-strong nih. Nanti yang poris-poris yang jatuhin usaha kakek neneknya biasanya. Ya tapi nggak semua ya? Nggak semuanya ya. Makanya balik lagi, ya maksudku adalah kalau kalian sadar kalian lagi di bad time, ya waktunya kalian improve diri dong. Betul. Kalau kalian di bad time, dan menurutku bad time itu nggak selalu bad karena banyak kok orang-orang terkaya di dunia yang dia bisa kaya ketika waktu krisis. Ya kan? Ada yang dipelajari. Ya, ada yang bisa dia ngeliat peluang, dia masuk ya. Yes. Dia pada akhirnya duit itu segitu-segitu aja, opportunity segitu-segitu aja, tergantung kita bisa ngeliatnya apa enggak. Iya, ya, yang jelas di usia muda kita sekarang nih ya, ngomongin kekayaan kan nggak cuma soal finansial, kekayaan juga soal value dan masih banyak hal lainnya yang bisa digali. Soft skill juga bisa untuk menginspirasi orang dan pegangan kita juga untuk hidup lebih baik ke depan. Aku mau tambahin lagi dong dikit tadi. Boleh. Tadi yang tadi kakak bilang kekayaan gak cuman duit doang, itu menurutku sangat matters karena tadi aku bilang, aku dari dulu itu sangat menyembah duit dulu ya, sangat money oriented gitu. Sampai satu titik aku sadar, oh ya, ternyata apalagi orang-orang yang ultra kaya, dia ngelihat lu kaya udah biasa. Orang-orang yang udah punya duit ngelihat lu punya duit ya udah buat apa? Justru orang-orang yang punya duit mau relasi sama lu kalau lu ada uniknya. Entah skill, entah bisa public speaking bagus, entah bisa bahasa Inggrisnya bagus banget, entah ya apa di bidang kalian gitu. Jadi maksudku adalah buat teman-teman yang sama kayak aku sama-sama merintis, jangan sampai kalian insecure cuman karena kalian miskin saat ini. Karena miskin itu kan cuman status nih. Cuman dia lagi miskin, one day bisa kaya, one day bisa jatuh miskin lagi. Tapi kan mental kita, skill kita, balik lagi ilmu yang kita investasiin ke diri kita, ke kepala kita itu yang menentukan kita dapat peluang apa enggak kan. Yang ini benar-benar terakhir nih ya. Ini aku benar-benar terakhir. Jadi baik bacot jadi ya. Menurutku momentum itu datang ketika kita siap dan ya kesempatannya ada. Iya, luar biasa. More info di bawah ini ya. IG masing-masing. Oke, lanjut lagi untuk kedepannya, untuk kamu yang pengen tahu informasi soal podcast atau apapun pergerakan di YouTube, bisa langsung cek aja sosial media kita di RRI_Singaraja ya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Amazing. Respect. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.